Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck The Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Ha, adik laki-laki saya benar-benar punya cara. Mengapa saya tidak memikirkan cara ini? Tidak buruk, saya akan mencobanya juga. Rancang tertawa keras setelah mengetahuinya dan juga memasuki balai penjara Guntur. Lebih dari 3.000 orang di lantai 6 hanya bersantai. Yang melihat pintu aula penjara Guntur terbuka lagi dan sesosok tubuh bergegas masuk, menatap semua orang dengan penuh semangat. Ha, saya juga di sini untuk mengundang kalian semua mati. Semua orang terkejut. Mereka baru saja mengirim dewa wabah, tetapi yang lain datang dan tidak ada habisnya. Apakah ini untuk memaksa kita untuk bunuh diri? 100.000 guntur. Di lantai 5, sosok Xiaoyan juga melayang di udara, dan semua petir hukuman dewa ditangkap olehnya. Penempaan tubuh tidak mengejutkan. Yang paling mengejutkan mereka adalah Xiaoyan dapat menerima lebih dari selusin guntur hukuman ilahi sekaligus. Kekuatan fisik seperti apa yang diperlukan untuk berani bertindak seperti ini? Dan melihat penampilan Xiaoyan, dia tampak sangat santai dan acuh tak acuh. Tetapi hanya Xiaoyan yang tahu bahwa hal-hal yang tampak sederhana kelihatannya menderita sakit yang luar biasa di seluruh tubuh. Melatih tubuh dengan guntur hukuman dewa tidak hanya meredam tubuh, tetapi juga meredam keinginan seseorang. Ada beberapa hal yang Anda perlukan untuk menetapkan tujuan Anda yang jauh, dan alam bawah sadar Anda akan memberitahu Anda bahwa Anda benar-benar dapat melakukannya. Selama Anda berhasil sekali, itu akan menjadi terobosan. Itu tidak cukup. 100.000 meter persegi tidak cukup untuk menahan lautan guntur. Aku membutuhkan kekuatan fisik yang lebih kuat. Xiaoyan menunjukkan tekad di matanya dan mengeluarkan 8 penguasa berat Suan lagi. Kalian, tolong mati! Teriakan melengking yang mengerikan bergema di aula penjara Guntur, dan rancang di lantai 6 meniru Xiaoyan. Mata orang-orang ini sudah mati rasa. Menghajar mereka membuat mereka merasa tidak nyaman. Apakah hal buruk yang kita lakukan benar-benar seburuk itu? Mereka mulai meragukan diri sendiri dan memeriksa diri satu persatu. Dan beberapa orang bahkan mendapat pencerahan selama pemukulan. Dan mereka benar-benar menyadari kesalahan mereka sendiri. 110.000 meter persegi. Tidak ada guntur lagi ketiga. Tolong mati. 120.000 meter persegi. Dewa, ayo kita pergi. Dengan kekuatan fisik yang begitu kuat, petir hukuman ilahi di sini sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dewa. Silakan pergi ke lantai 4. Lebih cocok untuk menempa tubuh dewa dengan guntur. Xiaoyan mencubit dagunya sambil memperhatikan kerumunan. Mengangguk setelah berpikir sejenak dan segera melangkah menuju lantai 4. Setelah mencapai lantai 4, jumlah orang di sini turun tajam menjadi kurang dari 300 orang. Kekuatan keseluruhannya telah mencapai dewa petarung bintang 5 atau bahkan bintang 6. Tetapi untuk Xiaoyan yang berada di tahap awal dewa petarung bintang 7 itu masih dapat menghancurkan mereka. Walaupun jika mereka menyerang bersama, Xiaoyan masih mampu mengalahkan lebih dari 300 orang ini sendirian. Bahkan mengetahui hal ini, Xiaoyan masih tidak menonjolkan diri. Pertempuran besar dilancarkan oleh Xiaoyan lagi, dan guntur hukuman dewa di lantai 4 masih jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, setelah menderita 2 serangan, tubuh fisik mulai runtuh. Pantas saja kakak senior rancang berkata bahwa dia tidak bisa masuk ke lantai 3. Kekuatan dari guntur hukuman dewa di lantai 4 sudah cukup kuat. Namun, semakin kuat kekuatannya,
semakin cepat kecepatan peningkatannya. Saya ingin melihat apakah saya dapat meningkatkan lautan guntur hingga 200.000 meter persegi di sini. Xiaoyan bergumam dalam hatinya. Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya ke kerumunan, dan hati semua orang menegang. Mereka semua memiliki firasat buruk. Setelah lantai 4, Xiaoyan langsung memilih yang terkuat di sini untuk mengalahkannya. Dan guntur hukuman ilahi terus turun. Dan Xiaoyan menggunakan tubuh fisiknya untuk terus menangkap guntur hukuman ilahi yang jatuh. Dan segera Xiaoyan dapat menahan 3 guntur hukuman ilahi pada saat yang sama. Setelah intensitas guntur hukuman ilahi di lantai 4 meningkat, Xiaoyan tinggal di lantai 4 untuk waktu yang lama. Laut guntur Xiaoyan juga meningkat pesat, dan lautan guntur mencapai 150.000 meter persegi. Namun, lautan guntur 150.000 meter persegi ini sangat sulit bagi Xiaoyan. Tetapi, bagi para pendosa yang ada di lapisan keempat ini, lebih sulit daripada Xiaoyan. Dari 300 orang, setengah dari mereka telah dipukuli oleh Xiaoyan, dan setengah lainnya ingin menghindari Xiaoyan. Tapi sepertinya mereka tidak bisa melarikan diri. Segera terdengar jeritan kesakitan. Lebih dari 300 orang semuanya dipukuli oleh Xiaoyan. Dan guntur hukuman ilahi yang lebih kuat di lantai 4 memungkinkan Xiaoyan untuk bangkit dengan cepat. Ketika dia datang ke lantai 4, Xiaoyan hanya bisa menanggung paling banyak 2 guntur hukuman ilahi. Di bawah saksi semua orang yang dipukuli pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba bisa menahan 10 guntur hukuman ilahi pada saat bersamaan. Banyak mata juga secara bertahap terkejut, karena kecepatan peningkatan Xiaoyan agak terlalu menakutkan. Setelah mengalahkan semua orang, Xiaoyan menanggung pukulan ratusan guntur hukuman ilahi, dan lautan guntur seluas 150.000 meter persegi akhirnya meningkat, menembus hingga 200.000 meter persegi. Siapa orang ini? Kekuatannya seharusnya berada di sekitar Dewa Petarung bintang 7. Tetapi kekuatan fisiknya mungkin sebanding dengan Dewa Petarung bintang 8 atau bahkan bintang 9. Sepertinya masih tidak ingin berhenti. Kita pernah dipukuli olehnya sekali. Mungkinkah kita bisa mengalahkan dia? Xiaoyan berdiri di udara, menatap semua orang. Dia mengepalkan tinjunya. Dan segera, semua orang merasa kulit kepala kesemutan. Sayang sekali, dia ingin mengundang kita untuk mati lagi. Ini tidak mengundang kita untuk mati. Itu jelas meminta kita untuk dipukuli. Terima kasih atas bantuanmu. Aku tidak akan mengundangmu untuk mati. Ini adalah beberapa pil penyembuh obat. Terima kasih, kata Xiaoyan sambil tersenyum, dan kemudian melihat ke arah lantai 3 dengan mengesankan. Xiaoyan sembrono. Dia juga tidak mendengarkan kata-kata rancang. Dia memang tidak memenuhi syarat ketika guntur hanya 90.000 meter persegi sebelumnya. Tetapi sekarang Xiaoyan memiliki guntur seluas 200.000 meter persegi. Kekuatan fisiknya menjadi 2 kali lipat. Secara alami, saya berhak memasuki lantai 3 untuk mencoba. Jika saya ingin menahan guntur hukuman langit, mungkin masih ada beberapa celah lautan guntur seluas 200.000 meter persegi. Itu tergantung pada berapa lantai yang bisa kamu capai. Xiaoyan juga menunjukkan niat bertarung di matanya. Artinya beberapa tahun telah berlalu. Selama Xiaoyan tidak meninggalkan alam dewa kuno, rumah surgawi tidak akan dapat menemukan jejak Xiaoyan untuk saat ini. Apalagi jika mereka menemukan lokasi alam dewa kuno, mereka tidak akan berani menyerang dengan gegabah. Istana surgawi bukan satu-satunya di dunia sensi, dan bukan istana surgawi yang ditakuti, tetapi kekuatan di balik istana surgawi. Sebelum memasuki tanah tak bertuan,
Xiaoyan masih harus meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Tempat semacam itu tidak sebaik dunia sensi, dan jika dia harus bertarung, dia tidak bisa mengalahkan mereka. Dia tidak punya banyak kekuatan untuk membantunya seperti sensi. Sosok Xiaoyan perlahan naik, dan ada banyak sosok duduk bersila di sini. Dan kemunculan Xiaoyan menarik banyak mata penasaran. Ada lebih sedikit orang di lantai 3, sekitar 100 orang. Tetapi ada aura yang kuat di sini, dan ada beberapa dewa pertempuran bintang 7, dan aula penjara guntur tidak kosong. Beberapa rumah batu sederhana dibangun untuk bersembunyi. Di rumah batu di antara mereka bisa menghindari serangan dari guntur hukuman dewa. Sudah lama tidak ada pendatang baru. Kekuatan dewa pejuang bintang 7 pada tahap awal. Tidak, dia membawa senjata. Jadi, dia seharusnya tidak menjadi pendosa. Hah? Apakah dia akan melawan? Guntur hukuman dewa datang dan tidak mengelak. Guntur hukuman dewa di lantai 3 akan mendarat secara acak. Artinya, jika tidak ada yang bertarung, guntur hukuman dewa juga akan mendarat. Duar. Guntur hukuman dewa turun sebagai tanggapan. Ini adalah lapisan ketiga dari guntur hukuman dewa yang dapat menekan kekuatan guntur dewa petarung bintang 7. Xiaoyan berdiri tegak, menyaksikan guntur hukuman dewa mengalir di tubuhnya. Setelah ledakan keras, tubuh Xiaoyan melesat ke belakang. Dengan asap hitam mengepul dari tubuhnya, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Selama gelombang energi dan darah, dan kulitnya juga menunjukkan tanda-tanda retak, dan darah meluap. Yang paling penting adalah kecepatan pemulihannya sangat cepat, secepat yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tetapi pada saat ini, mata Xiaoyan bersinar terang, karena lihai telah meningkat lagi, dan lautan guntur seluas 200.000 meter persegi masih terus menanjak. Tidak bisa pecah, tidak tahan, gumam Xiaoyan dengan paksa menekan darah yang berjatuhan. Tetapi tampaknya di lapisan ketiga ini, selama itu terbuka, guntur hukuman dewa akan terus mengejar. Guntur hukuman dewa kedua tidak menunggu Xiaoyan untuk bersiap-siap. Itu datang mengaum seperti naga yang marah lagi. Mata Xiaoyan sedikit terfokus, dan dia masih tidak mengelak. Dia hanya mengambil guntur hukuman dewa. Apakah orang ini gila? Tidak, dia melatih tubuhnya dengan guntur hukuman dewa mengalir. Menggunakan guntur hukuman dewa untuk meredam tubuhmu, kekuatan fisik yang sangat kuat yang harus kamu miliki, sudah menjadi hal yang sangat menakutkan bagi dewa petarung bintang 7 untuk dapat secara paksa terhubung dengan guntur hukuman dewa di lantai 3. Lantai 3 bersembunyi di beberapa sosok di rumah batu, menyaksikan dengan tak percaya pada Xiaoyan yang berdiri tegak menghadap guntur hukuman dewa di lantai 3. Dan guntur hukuman dewa terus meledak satu demi satu. Laut guntur seluas 200.000 meter persegi, Xiaoyan juga terus mendaki, dinaikkan 10.000 lagi. Dan guntur hukuman dewa di lantai 3 tampaknya diprovokasi oleh Xiaoyan dan mulai menempati langit dari udara yang segera membuat mata Xiaoyan memadat. Mungkinkah Tianlei masih memiliki kebijaksanaan spiritual? Xiaoyan terkejut melihat ke arah guntur yang berkumpul. Matanya menunjukkan mata yang tak tertandingi. Apa yang ingin dia lakukan dengan guntur hukuman yang marah? Dan kita semua akan diledakkan menjadi abu terbang dengan pukulan ini. Mungkinkah dia masih ingin mengambilnya dengan keras? Kuat, tetapi jika pukulan ini nyata, jika Anda ingin menerimanya dengan sembrono, saya khawatir. Melihat guntur hukuman dewa berkumpul di langit, semua orang yang telah dibombardir oleh guntur hukuman dewa memahami kekuatannya, merasa ketakutan.
Guntur tumpul terdengar seperti raungan binatang buas, mengembun di udara. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat guntur hukuman dewa yang berkumpul di udara. "Jangan patah, jangan berdiri, ayo bertarung." Gigi Xiaoyan kencang. Guntur hukuman dewa yang berkumpul di langit beberapa kali lebih kuat dari guntur sebelumnya. Dan ini adalah kecenderungan untuk menghancurkan Xiaoyan berkeping-keping dengan satu pukulan. Lautan guntur seluas 210.000 meter persegi menyebar dari tubuh Xiaoyan, dan busur petir berderek dan berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Matanya melihat ke ujung dan seolah-olah dia diprovokasi. Dia meledakkan ledakan yang memekakkan telinga. Raungan keluar mengalir ke arah Xiaoyan. "Jika aku bahkan tidak bisa menahan guntur hukuman dewa ini, kualifikasi apa yang aku miliki untuk mendalikan jantung guntur?" Mata Xiaoyan berkedip dengan kilat. Pada saat ini, Xiaoyan tidak menggunakan genesis ki apapun dan sangat ingin meningkatkan kekuatan fisiknya. Dengan metode seperti kematian semacam ini adalah cara tercepat untuk berlatih. Di babak ketiga, mata semua orang terfokus pada Xiaoyan. Mereka semua ingin melihat apakah dia bisa menahan bombardir dari guntur hukuman dewa. Duar! Guntur hukuman dewa akhirnya mendarat di tubuh Xiaoyan, dan kekuatan guntur terus-menerus mengalir deras. Dan saat berikutnya, jeritan kesakitan Xiaoyan terdengar. Dalam cahaya guntur, tubuh Xiaoyan tenggelam sedikit, dan cahaya guntur mengalir keluar untuk menghancurkan tubuh Xiaoyan. Di bawah guntur, kulit Xiaoyan meledak, darah menyembur keluar, dan daging serta darah berserakan di mana-mana, dan tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dia masih terlalu sembrono. Beraninya dia menantang guntur hukuman dewa seperti ini. Bukankah dia mencari kematian? Tapi sebaliknya, mereka semua menunjukkan kekaguman di mata Xiaoyan yang tidak jatuh, dan mereka menggertakkan gigi untuk Xiaoyan. Meskipun aku tidak mengenal satu sama lain, tapi aku masih berharap dia bisa bertahan. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang berani memprovokasi guntur hukuman dewa ini dalam waktu yang lama. Jika kita memiliki aliansi, mereka pasti akan menyukainya, karena dia tidak takut dengan guntur hukuman dewa. Setelah kulitnya meledak, itu adalah daging dan darah. Meskipun kecepatan pemulihan dewa pertempuran sudah sangat kuat, ia tidak dapat menahan kekuatan destruktif dari guntur. Dan semua pakaian di tubuh Xiaoyan meledak. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan darah, dan seluruh kulitnya sepertinya telah terkelupas. Sosok berdarah itu sangat tragis, tapi meski begitu, Xiaoyan masih belum jatuh. Setelah beberapa lama, cahaya guntur akhirnya menghilang, dan Xiaoyan berdiri di genangan darah. Meskipun tubuhnya kehilangan kulitnya dan dagingnya meledak, dia tidak pernah jatuh. Ini dia benar-benar mengambilnya. Tidak bisa dipercaya. Mungkinkah dia ingin menggunakan kekuatan fisiknya untuk meningkatkan keabadian? Sebagian besar tubuhmu akan hancur berkeping-keping. Meskipun tubuh Xiaoyan dipenuhi bekas luka, sebenarnya ini sudah menjadi keadaan yang sangat luar biasa. Setelah guntur hukuman dewa dari langit menghilang, Xiaoyan perlahan berdiri dan ada senyum di wajahnya yang berwarna darah. 250.000 meter persegi. Meskipun tawa Xiaoyan tidak keras, itu menyebar ke sekeliling. Melihat bahwa dia tidak hanya tidak jatuh, tetapi bahkan sosok yang tersenyum, mereka merasakan kulit kepala mati rasa. Seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak melintasi kulit kepala. Saya melihat tubuh berdarah Xiaoyan sembuh dengan kecepatan yang sangat cepat saat ini. Daging dan darah yang pecah dengan cepat pulih, dan kulitnya juga cepat tumbuh kembali.
Seseorang dapat melihat Guntur berenang di bawah tubuh Xiaoyan. Dan busur Guntur berkedip, yang membuat seseorang dapat dengan jelas merasakan energi dan darah yang kuat memancar dari tubuh Xiaoyan, yang merupakan energi dan darah yang hanya dimiliki oleh tubuh fisik yang kuat.